Luar biasa seru banget dan menegangkan. Hasil Timnas Indonesia U23 versus Myanmar di ajang SEA Games 2025. Tercipta gol spektakuler kelas Eropa. Begini jalannya pertandingan dan tonton video ini sampai selesai ya guys. Kick-off babak pertama pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Myanmar di ajang SEA Games 2025 dimulai dengan penuh semangat dan tekad. Tim Garuda Muda memiliki misi besar, meraih kemenangan telak yang akan membawa mereka lebih dekat ke semifinal, dengan harapan dapat menembus jalur runner-up terbaik. Mereka sadar betul bahwa hanya kemenangan yang akan membuka peluang lolos ke babak selanjutnya, mengingat ketatnya persaingan di grup mereka. Di bawah asuhan pelatih, Timnas Indonesia U23 yang dipimpin oleh Mauro Zylstra dan sejumlah pemain muda berbakat lainnya, diharapkan bisa tampil lebih klinis dan tajam dalam memanfaatkan setiap peluang yang tercipta. Meskipun pertandingan baru dimulai, para pemain Indonesia langsung menunjukkan determinasi tinggi dengan mengambil inisiatif untuk menguasai permainan. Namun, Myanmar tidak tinggal diam, mereka langsung menghadirkan tekanan dengan strategi pressing tinggi yang mengganggu ritme permainan Timnas Indonesia U23 sejak menit pertama. Pada menit keempat, Indonesia akhirnya mendapat kesempatan pertama untuk mencetak gol. Sebuah umpan tarik yang matang dari Mauro Zylstra berhasil disambut dengan baik oleh Raihan Hanan yang mencoba melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti. Namun sayang sekali, usaha Raihan tersebut masih melenceng jauh dari sasaran. Peluang yang cukup baik ini menjadi indikasi betapa pentingnya ketajaman dalam penyelesaian akhir, sesuatu yang selama ini kerap menjadi pekerjaan rumah bagi Timnas Indonesia U23 di edisi SEA Games ke-33 ini. Pada momen yang berbeda, Timnas Indonesia U23 kembali terjebak dalam masalah yang berpotensi merugikan mereka. Ivar Jenner yang tampil cukup agresif di lini tengah melakukan pelanggaran dengan menabrak Min Mau, pemain Myanmar yang sedang menguasai bola dalam situasi serangan balik. Kejadian ini terjadi di area kotak penalti, dan meskipun tidak berbuah kartu kuning, kesalahan semacam ini harus dihindari untuk meminimalisir potensi cedera atau hukuman lebih lanjut. Namun, meskipun menguasai penguasaan bola, Timnas Indonesia U23 tidak mampu menembus pertahanan Myanmar dengan efektif. Hingga menit ke-10, tidak ada satupun tembakan on target yang berhasil dihasilkan oleh skuad Garuda Muda. Hal ini menunjukkan adanya kesulitan dalam menciptakan peluang yang berbahaya di depan gawang lawan, meskipun mereka terlihat mendominasi penguasaan bola. Selanjutnya, pada menit ke-13, Indonesia kembali berusaha menciptakan peluang. Kali ini, Tony Firmansyah mencoba peruntungan dengan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Namun lagi-lagi bola melambung jauh di atas Mister Gawang. Peluang yang terbuang ini menambah rasa frustrasi di kubu Timnas Indonesia U23 yang tampaknya belum mampu mengatur tempo permainan dengan baik. Myanmar pun tidak tinggal diam. Mereka mencoba melakukan ancaman balik. Pada menit ke-18, Min Mau berhasil lolos dari kawalan pemain Indonesia di sisi kiri luar kotak penalti. Dengan cerdik, ia melepaskan tembakan ke arah gawang. Namun tembakan itu terlalu lemah dan mudah diamankan oleh kiper Dava Fasha. Belum puas dengan percobaan itu, Myanmar kembali memberikan tekanan. Pada menit ke-22, Turain Tun mendapat bola di depan kotak penalti Indonesia dan mencoba melepaskan tembakan kaki kiri. Namun, tembakan tersebut masih melambung jauh di atas mistar gawang, dan Indonesia pun selamat dari ancaman tersebut. Sayangnya, Timnas Indonesia U23 tidak bisa bertahan lebih lama. Pada menit ke-29, Indonesia akhirnya tertinggal lebih dulu. Gol Myanmar dicetak oleh Min Mau yang dengan tenang melepaskan tendangan melengkung yang terarah ke pojok gawang. Dava Fasha, meskipun berusaha sekuat tenaga, tidak bisa mengantisipasi tendangan tersebut dengan baik, dan Myanmar pun unggul 1-0. Gol ini membuat tim Indonesia terkejut dan sedikit kehilangan fokus. Tertinggal 1 gol membuat Timnas Indonesia U23 terlihat semakin gugup. Serangan yang dibangun seringkali kandas karena kesalahan pengiriman umpan atau miskomunikasi antar pemain. Beberapa kali, lemparan jarak jauh dari Robbie Darwish ke dalam kotak penalti gagal disambut dengan baik oleh rekan-rekannya. Sebaliknya, pemain-pemain Myanmar dengan sigap dapat membuang bola jauh dari pertahanan mereka, menghindari bahaya yang coba diciptakan oleh Indonesia. Namun, meski tertinggal, Timnas Indonesia U23 tidak menyerah begitu saja. Mereka masih berusaha untuk bangkit dan mencari peluang. Di menit-menit terakhir babak pertama, tim Garuda Muda mulai bermain lebih cepat, meskipun masih kesulitan dalam mengatur tempo permainan. Rasa frustasi semakin terlihat, dan itu membuktikan betapa pentingnya mentalitas yang kuat dalam situasi seperti ini. Ketika babak pertama hampir berakhir, datanglah secercah harapan bagi Timnas Indonesia U23. Pada menit ke-45, Indonesia berhasil menyamakan kedudukan melalui gol dari Tony Firmansyah. Gol tersebut tercipta setelah blunder yang dilakukan oleh kiper Myanmar. Saat tendangan sudut dilaksanakan oleh Indonesia, bola yang coba ditangkap oleh kiper Myanmar justru lepas dari genggamannya. Tony Firmansyah dengan sigap memanfaatkan kesalahan tersebut dan dengan tenang menceploskan bola ke gawang Myanmar. Skor menjadi 1-1 dan Indonesia pun berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Dengan gol penyama kedudukan, Indonesia menutup babak pertama dengan skor imbang 1-1. Meskipun hasil ini menggambarkan ketegangan yang terjadi sepanjang babak pertama, babak kedua tentu akan menjadi penentu sejauh mana Timnas Indonesia U23 mampu menanggapi tekanan dan kembali ke jalur kemenangan.
Di babak kedua, Indonesia langsung menunjukkan intensitas permainan yang lebih tinggi. Mereka jelas memiliki misi untuk mencetak gol kemenangan demi memastikan tiket lolos ke semifinal SEA Games 2025. Setiap serangan mereka diharapkan akan lebih terorganisir dan lebih berbahaya, mengingat hasil imbang bukanlah hasil yang memadai untuk mencapai tujuan mereka. Pelatih dan pemain Indonesia kini bertekad untuk mengubah hasil imbang ini menjadi kemenangan, dengan harapan membawa Garuda Muda melangkah lebih jauh di kompetisi bergengsi ini. Evaluasi kinerja Timnas Indonesia U23 pada pertandingan melawan Myanmar di SEA Games 2025. Setelah pertandingan babak pertama yang berakhir dengan skor 1-1 antara Timnas Indonesia U23 dan Myanmar, berikut adalah evaluasi mendalam terkait performa Timnas Indonesia U23 selama 45 menit pertama. 1. Penguasaan bola dan inisiatif serangan. Timnas Indonesia U23 berhasil menguasai penguasaan bola sejak menit pertama pertandingan dengan mayoritas permainan berlangsung di sisi lapangan Myanmar. Namun, meskipun Indonesia memiliki dominasi penguasaan bola, efektivitas dalam menyerang belum maksimal. Banyak serangan yang terganggu oleh miskomunikasi antar pemain yang menyebabkan peluang emas terbuang percuma. Poin evaluasi positif. Penguasaan bola yang baik di lini tengah menunjukkan kontrol permainan yang cukup solid. Negatif, kurangnya kreativitas dan ketajaman dalam menyusun serangan yang berujung pada peluang berbahaya. Terlihat adanya kesulitan dalam membongkar pertahanan Myanmar yang menggunakan pressing tinggi. Ini mengindikasikan perlunya peningkatan koordinasi antar pemain, terutama dalam hal penyelesaian akhir. 2. Penyelesaian akhir. Timnas Indonesia U23 gagal memaksimalkan beberapa peluang yang tercipta. Pada menit keempat, Raihan Hanan melewatkan tembakan keras dari dalam kotak penalti, yang sebenarnya bisa lebih terarah ke gawang. Selain itu, Tony Firmansyah juga gagal memanfaatkan peluang dari luar kotak penalti yang melambung terlalu tinggi. Poin evaluasi positif. Indonesia mampu menciptakan beberapa peluang, yang menunjukkan kemampuan tim dalam membaca celah di pertahanan lawan. Negatif, penyelesaian akhir yang kurang tajam menjadi masalah utama. Banyak peluang yang tidak bisa dimaksimalkan, dan hal ini menjadi masalah besar dalam pertandingan-pertandingan yang lebih ketat. Dibutuhkan peningkatan konsistensi dalam hal akurasi tembakan dan kemampuan dalam menghadapi situasi 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. 3. Pertahanan dan transisi serangan. Pertahanan Indonesia sempat tampil solid di awal babak pertama, tetapi kesalahan terjadi menjelang gol pertama Myanmar. Min Maung Uu berhasil memanfaatkan kelengahan lini belakang Indonesia dengan tendangan melengkung yang tidak dapat diantisipasi dengan baik oleh kiper Gava Fasha. Di sisi lain, meskipun Indonesia menguasai penguasaan bola, mereka tidak cukup cepat dalam transisi serangan, terutama ketika kehilangan bola. Pelanggaran yang dilakukan oleh Ivar Jenner di area kotak penalti adalah contoh dari kurangnya ketenangan dalam situasi kritis. Poin evaluasi positif. Pemain pertahan Indonesia masih cukup solid dalam mengatasi serangan Myanmar, terutama dalam beberapa momen yang melibatkan Turentun dan Min Maung Uu. Negatif, terjadi celah di lini pertahanan pada gol Myanmar yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar pemain bertahan. Selain itu, penguasaan bola yang terlalu lama di lini tengah kadang mengundang risiko saat Myanmar melakukan serangan balik cepat. 4. Mentalitas dan reaksi terhadap gol tertinggal. Setelah gol Myanmar pada menit ke-29, Timnas Indonesia U23 tampak kehilangan fokus sejenak. Beberapa serangan yang dibangun kerap kali kandas akibat kesalahan umpan dan miskomunikasi. Namun, yang patut diapresiasi adalah mentalitas yang ditunjukkan Indonesia setelah tertinggal. Mereka tidak kehilangan harapan, dan melalui kegigihan Tony Firmansyah berhasil menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama. Poin evaluasi positif. Timnas Indonesia U23 memiliki semangat juang yang tinggi dan mampu membalas gol setelah tertinggal. Gol penyama kedudukan pada menit ke-45 menunjukkan ketenangan dan ketajaman dalam memanfaatkan kesalahan lawan. Negatif. Setelah kebobolan, Timnas Indonesia U23 terlihat gugup dan beberapa kali kesalahan komunikasi terjadi di lini belakang. Kelemahan ini perlu diperbaiki, terutama dalam hal menjaga kestabilan mental dan fokus, meskipun tim sedang dalam posisi tertekan. 5. Blunder kiper Myanmar dan kesempatan terselamatkan. Gol penyama kedudukan Indonesia hadir berkat blunder dari kiper Myanmar yang gagal menangkap bola dengan baik pada tendangan sudut. Kesalahan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Tony Firmansyah untuk mencetak gol, tetapi ini juga menunjukkan bahwa kiper Myanmar bisa jadi titik lemah yang perlu dieksploitasi lebih lanjut di babak kedua. Poin evaluasi positif. Timnas Indonesia U23 menunjukkan ketajaman dalam memanfaatkan kesalahan lawan. Gol Tony Firmansyah menandakan kesiapan untuk memanfaatkan peluang sekecil apapun. Negatif. Meskipun memperoleh gol dari kesalahan lawan, hal ini tidak mengubah fakta bahwa Indonesia belum tampil sempurna. Dibutuhkan kemampuan lebih dalam memaksimalkan tekanan terhadap lawan dan mengantisipasi potensi kesalahan dari pihak lawan.
6. Kesiapan fisik dan strategi pelatih. Di sepanjang pertandingan, Timnas Indonesia U23 menunjukkan ketahanan fisik yang cukup baik. Namun, beberapa pemain terlihat mulai kehabisan tenaga di menit-menit akhir babak pertama. Hal ini menunjukkan pentingnya rotasi pemain dan pengelolaan energi untuk menghadapi babak kedua dan seterusnya. Poin evaluasi positif. Kondisi fisik tim relatif baik, meskipun ada beberapa pemain yang mulai menunjukkan tanda kelelahan. Negatif, pengelolaan stamina harus lebih diperhatikan agar pemain tidak terjebak dalam situasi kelelahan saat menghadapi tekanan dari lawan, terutama di babak kedua. Kesimpulan dan rekomendasi. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia menunjukkan beberapa aspek positif seperti penguasaan bola, semangat juang, dan kemampuan untuk memanfaatkan kesalahan lawan, masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki. Penyelesaian akhir yang lebih tajam, komunikasi antar pemain yang lebih baik, dan peningkatan pertahanan di situasi kritis menjadi fokus yang harus diperbaiki oleh pelatih dan tim. Untuk babak kedua, Timnas Indonesia U23 perlu meningkatkan kualitas transisi serangan dan lebih kreatif dalam menciptakan peluang. Mentalitas positif dan fokus penuh sepanjang pertandingan sangat dibutuhkan untuk meraih kemenangan dan memastikan kelolosan ke semifinal. Rekomendasi. Penyelesaian akhir, pemain perlu lebih fokus dan klinis dalam menyelesaikan peluang. Latihan tembakan dan pemahaman dalam situasi one-on-one dengan kiper sangat penting. Pertahanan yang lebih kuat. Perbaiki koordinasi antara pemain bertahan, terutama dalam mengantisipasi serangan balik. Set piece juga harus lebih diperhatikan. Rotasi pemain dan pengelolaan energi. Atur strategi rotasi pemain dengan baik untuk menghindari kelelahan, terutama menjelang akhir pertandingan. Konsentrasi mental, pemain harus tetap tenang dan menjaga fokus, terutama saat tertinggal atau menghadapi tekanan dari lawan. Dengan evaluasi dan perbaikan di area-area tersebut, Timnas Indonesia U23 memiliki peluang besar untuk terus maju dan berjuang demi meraih kesuksesan di SEA Games 2025.